Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Namira Kurnia dari PIAUD semester 3 dengan NIM 20202400011. Di sini saya akan menampilkan tugas video yang berjudul Strategi Perkembangan Bahasa Anak Usia Dini melalui Dongeng dan Menyimak, untuk memenuhi mata kuliah perkembangan literasi bahasa anak usia dini. Manfaat dari membacakan dongeng dapat membuat imajinasi anak berkembang di jalur yang baik. Keterampilan berbahasa anak dapat distimulus dengan membacakan dongeng. Semakin banyak kalimat-kalimat positif yang diungkapkan, semakin bertambah pula kemampuan bahasa anak. Dalam menyimak, anak mendapatkan sebuah cerita yang membantu anak dalam mengembangkan bahasa lisan terhadap cerita yang diberikan oleh guru. Seberapa banyak anak menyimak, semakin dampak yang besar terhadap efektivitas kerjanya dan terhadap kualitas hubungannya dengan orang lain. Menjelaskan keterampilan menyimak terdiri dari mendengarkan, memahami, mengingat, mengevaluasi, dan merespon kegiatan. Jadi hari ini itu saya akan memberikan kisah Nabi Sulaiman dan burung hudhud. Kita perkenalan dulu ya. Ini Nabi Sulaiman. Ini kerajaan Ratu Bilqis. Dan ini Ratu Bilqis. Kemudian ada kerajaan Nabi Sulaiman serta burung hudhud. Nah, jadi ceritanya Nabi Sulaiman memiliki istana dan kerajaan yang besar. Pasukannya begitu kuat, yang terdiri dari manusia, jin, dan hewan. Burung hudhud menjadi salah satu yang ditugaskan untuk mencari informasi dari daerah lawan. Nih burung hudhud terbang, cari informasi dari istana satu ke istana yang lainnya. Suatu hari burung hudhud sedang terbang melintasi negeri Saba. Ia melihat ada kerajaan dengan istana megah di dalamnya. Kerajaan itu dipimpin oleh Ratu Bilqis. Mana Ratu Bilqis? Ini dia. Ratu Bilqis itu memimpin sebuah kerajaan yang bernama Negeri Saba, Kerajaan Saba. Namun, burung hudhud melihat keanehan yang ada di dalam kerajaan Ratu Bilqis. Apa itu? Kerajaannya menyembah matahari. Kemudian burung hudhud melaporkannya kepada Nabi Sulaiman. Saat sesampainya di kerajaan, ia bergegas menyampaikan kepada Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi Sulaiman berkata, kita lihat saja apakah kamu benar-benar orang pendusta atau bukan. Kemudian Nabi Sulaiman menulis surat kepada Ratu Bilqis untuk mengajaknya menyembah Allah. Surat pun dibawa burung hudhud. Surat dibawa burung hudhud ke Ratu Bilqis. Kemudian burung hudhud menetap sebentar. Ia berniat menguping pembicaraan Ratu Bilqis dengan menterinya. Kita adalah orang yang memiliki kekuatan dan juga memiliki keberanian dalam berperang. Keputusan berada di tanganmu. Pertimbangkanlah, kata seorang menteri di kerajaan Ratu Bilqis. Kemudian Ratu Bilqis memberikan hadiah dan ingin mengetahui reaksi Nabi Sulaiman. Mendengar hal tersebut, burung hudhud kembali bergegas dan menyampaikan informasi yang ia dengar. Pasukan Ratu Bilqis disambut dengan hangat. Mereka sangat terkejut
melihat pasukan Nabi terdiri dari manusia, jin, dan hewan. Nabi Sulaiman menolak hadiah dan berkata, "Apakah kamu patut menolong aku dengan harta Allah telah memberikan lebih dari apa yang Dia berikan kepadaku?" Akhirnya, pulanglah pasukan Ratu Bilqis. Dan Ratu Bilqis ingin mendatangi Nabi Sulaiman, dan burung hudhud melaporkannya. Kemudian Nabi Sulaiman berkata, "Apa yang mereka sukai rakyat negeri Saba, wahai hudhud?" Bertanya. "Mereka paling bangga akan singgasana ratu yang megah, tuanku." Suatu ketika Nabi Sulaiman pun memerintahkan anak buahnya untuk mengambil singgasana Ratu Bilqis dari negeri Saba. Kemudian singgasananya dirubah. Setibanya Ratu Bilqis di kerajaan Sulaiman, alangkah terkejutnya dia melihat singgasananya terasa berada di depannya. Ratu Bilqis pun terkejut dengan singgasana yang telah pindah sejauh ribuan kilometer ke kerajaan Sulaiman. Dan akhirnya dia dan kaumnya pun bersujud dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam peristiwa ini, burung hudhud telah berjasa membantu Nabi Sulaiman untuk mengingatkan umatnya agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari yang saya ceritakan tadi, pasukan di kerajaan Nabi Sulaiman terdiri dari apa saja? Manusia, jin, dan hewan. Oke, benar. Terus pertanyaan kedua, apa yang terjadi dari akhir cerita yang saya bacakan? Ratu Bilqis dan kaumnya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih.